Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Ada beberapa prinsip utama dalam demokrasi. Yang pertama itu kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, transparansi pemerintahan, partisipasi politik, dan supremasi hukum. Di Indonesia itu demokrasi berkembang sejak era reformasi 1998, ditandai dengan pemilu yang bebas, kebebasan pers, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun masih ada tantangan seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya literasi politik. Korupsi ini masih menjadi ancaman terbesar karena merusak kepercayaan politik dan menghambat pembangunan. Untuk memperkuat demokrasi, pemberantasan korupsi dan pendidikan politik sangat penting. Dengan pemahaman politik yang baik, masyarakat bisa lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih aktif dalam proses demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter-parameter demokrasi. Parameter-parameter demokrasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kebebasan berpendapat. Hak dasar yang memungkinkan setiap individu mengungkapkan pikiran, pendapat, dan ide tanpa takut mendapat represi. Contohnya itu diskusi di media sosial tentang kebijakan pemerintah atau demokrasi damai di jalanan untuk menyuarakan aspirasi. Yang kedua itu perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan mendapatkan perlindungan hukum yang harus dijamin oleh negara. Contohnya itu, kebijakan pemerintah yang melarang diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau gender, serta memberikan perlindungan bagi minoritas. Yang ketiga itu, transparansi pemerintahan. Pemerintah harus terbuka dalam pembuatan keputusan, kebijakan, dan pengelolaan anggaran agar publik dapat mengawasi dan mengevaluasi. Contohnya itu publikasi laporan keuangan dan anggaran negara di situs resmi pemerintah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik. Keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik mulai dari pemilihan umum hingga diskusi kebijakan. Contohnya itu pemilu yang diikuti oleh jutaan warga, debat publik antara calon legislatif, atau partisipasi dalam forum-forum diskusi tentang kebijakan daerah. Yang kelima, supremasi hukum. Hukum harus berlaku secara adil dan merata untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk pejabat negara. Proses pengadilan yang transparan terhadap pejabat yang diduga melakukan korupsi sehingga tidak ada yang berada di atas hukum. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang perkembangan tantangan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi. Yang pertama itu perkembangan demokrasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, transisi ke demokrasi multipartai. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang ketiga, peningkatan partisipasi politik. Yang keempat, penguatan lembaga demokrasi. Yang kelima, reformasi hukum dan peraturan. Berikut adalah tantangan demokrasi. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, radikalisme dan ekstremisme. Yang keempat, polarisasi politik. Yang kelima, disinformasi. Yang berikut, saya akan membahas tentang dampak korupsi terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Dampak korupsi terhadap demokrasi Indonesia sangat luas dan merugikan. Berikut beberapa aspek dampak korupsi terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama, mengikis kepercayaan publik. Yang kedua, pemburuan kualitas pembangunan. Yang ketiga, ketimpangan sosial yang meningkat. Yang keempat, destabilitas proses politik. Yang kelima, kelemahan institusi hukum. Yang keenam, kritis moral dan etika. Selanjutnya, peran pendidikan politik dalam memperkuat sistem demokrasi. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Dan yang kedua itu mempromosikan pemahaman tentang nilai demokrasi, mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip keadilan dan kesetaraan. Dan yang ketiga itu mengurangi pemahaman nilai demokrasi, mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip nilai demokrasi dalam berpendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip keadilan dan kesetaraan.
Dan yang keempat itu membangun partisipasi aktif. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang partisipasi aktif dalam kehidupan politik, baik itu melalui diskusi dalam publik, aksi sosial, ataupun terlibat dalam organisasi masyarakat. Dan yang kelima itu mendorong toleransi dan dialog. Pendidikan politik dapat memperkenalkan konsep pentingnya dialog dan toleransi dalam masyarakat demokrasi, dan mampu menghargai perbedaan dan pendapat, mencari solusi secara damai tanpa mengandalkan kekerasan atau konflik. Dan yang terakhir itu menguatkan institusi demokrasi. Pendidikan politik yang baik akan mendukung pembangunan dan penguatan demokrasi serta lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan partai politik. Oke, baik, jadi kesimpulannya, demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi, dengan kemajuan dalam aspek kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, transparansi pemerintah, partisipasi politik, dan supremasi hukum. Namun, tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, radikalisme, polarisasi politik, dan disinformasi masih menghambat proses demokrasi yang lebih sehat. Korupsi khususnya memberikan dampak buruk terhadap kepercayaan, kualitas pembangunan, dan proses politik yang adil. Pendidikan politik memainkan peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi dengan meningkatkan kesadaran politik, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.